Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Romadhoni, NIM 8102000009 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 4A. Di sini saya akan menganalisis soal Hodge dengan materi barisan dan deret. Barisan dan deret adalah materi kelas 8 matematika ya, yang ada dua, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika itu yang memiliki beda berupa penjumlahan atau pengurangan. Kalau geometri itu berkali atau bagi, gitu kurang lebihnya. Simpelnya gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi utama. Yang pertama, mari kita buka soalnya. Saya membuat 5 soal Hodge seperti yang ada di PowerPoint. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu soal Hodge. Soal Hodge atau Hodge singkatan dari Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Konsep Hodge sebenarnya sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom adalah pengelompokan yang dilakukan oleh Mr. Bloom untuk mengklasifikasi tingkat kognitif dari siswa. Yang pertama ada C1, itu ada mengingat, lalu ada C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisa, C5 ada mengevaluasi, dan C6 ada membuat. Di tingkat Hodge ini minimal kita harus mencapai di analisa. Jadi C4 sampai C6 itu baru dinamakan soal Hodge. Jadi soal yang saya buat ini perlu minimal dianalisa. Lalu apa saja sih ciri-cirinya dari soal Hodge tersebut? Yang pertama, soal Hodge itu memiliki minimal 2 konsep untuk menyelesaikan. Lalu yang kedua, ada proses dan menerapkan informasi. Mencari kaitan dan berbagai informasi yang berbeda. Jadi ketika ada data, kita perlu mengolahnya dulu. Lalu informasi tersebut kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diminta oleh soal. Lalu yang kelima, siswa diminta untuk berpikir kritis untuk menerapkan atau mengolah informasi tersebut supaya dapat menemukan jawaban yang diminta oleh soal. Saya sudah menyiapkan 5 soal. Yang pertama yaitu seorang peneliti menghabiskan 8 sel. Setiap sel membelah diri menjadi 3 setiap 2 menit. Setelah berapa waktu banyak sel menjadi 17.296 sel. Peneliti lain mengembangkannya juga 8 sel. Setiap sel membelah diri menjadi 3 setiap 7 menit. Berapa banyak sel yang didapatkan dengan waktu yang sama dengan peneliti pertama? Soal pertama. Soal yang kedua, 3 bilangan bulat membentuk barisan aritmatika. Jika suku kedua ditambah 3, suku ketiga dikurangi 21, maka akan diperoleh barisan geometri. Jika suku ketiga barisan semula ditambah 9, maka ia akan menjadi 3 kali suku kedua, barisan geometri. Jumlah ketiga suku barisan aritmatika tersebut adalah, yaitu soal 2, soal 3. Diketahui barisan aritmatika dengan UK menyatakan suku ke KK. Jika UK plus 2 sama dengan U2 plus KU16 minus 2 UK plus 2 sama dengan U2 plus KU16 minus 2, maka nilai U6 plus U12 plus U18 plus U24 adalah, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 4,
Sebuah kayu dipotong menjadi 5 bagian sehingga menjadi barisan aritmatika. Jika panjang kayu terpendek 1,2 meter dan terpanjang 2,4 meter, maka panjang kayu belum dipotong adalah. Kita lanjut soal terakhir. Dalam ruang sidang terdapat 5 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah. Oke, itu 5 soal Hodge yang sudah saya buat. Oke, mari kita lanjut. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji ke beberapa ahli. Jadi sebelum soal ini bisa diterapkan ke turun ke ujian langsung, soal ini harus diuji melalui uji ahli dan uji pengguna. Oke, kalau uji ahli ini saya menguji dengan 2 guru matematika. Oke, siapakah saja mereka? Oke, data validatornya ya. Yang pertama ada Pak Parianto, SPD. Tepat tanggal lahir Grobogan 3 Februari 1968. Alamatnya Sambak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Kebetulan saya sendiri ini asli Purwodadi dan Pak Parianto ini adalah bapak teman saya. Jadi saya menghubungi teman saya supaya minta bantuan ketika saya punya tugas validasi ini. Saya menghubungi dia, mau minta bantuan bapaknya, hubungi langsung bapaknya untuk memvalidasi soal saya. Nih saya sertakan bukti chatnya. Bapaknya ini mengajar di SMPN 7 Purwodadi, yaitu dekat rumah saya. Oke, lanjut. Selanjutnya validator kedua ada Pak Sudadi SAG. Nah, ini menarik ya, di SAG. Jadi Pak Sudadi ini dia selain mengajar agama karena sarjana agama, dia juga mengajar matematika di SMPN 2 Jendawi. Tanggal lahirnya Karanganyar 21 April 1991, alamatnya Ngawi, Jawa Timur. Dia itu bapak teman saya. Jadi saya kembali lagi minta bantuan kepada bapak teman saya untuk memvalidasi soal Hodge yang sudah saya buat. Oke, ini bukti chatnya dengan Bapak Sudadi. Oke, untuk bukti Google Formnya. Bentar ya, agak lemot. Oke, ini jawaban. Bentar, sabar. Oke, ini bukti bahwa Bapak Parianto dan Bapak Sudadi mengisi form yang saya buat. Oke, ini jadi saya tidak mengada-ngada datanya ya. Jadi ini sebuah memang mereka mengisi. Oke. Ini yang terakhir, Bapak Parianto ini mengonfirmasi bahwa salah pencet, seharusnya itu soal bisa digunakan tanpa revisi, tapi Bapak Parianto kliknya itu soal tidak bisa digunakan. Oke, untuk datanya yang sudah jadi Excel itu ini. Oke, bisa dilihat teman-teman. Ini data yang
nilai yang mereka berikan kepada soal-soal saya per item ya. Oke, ini ada uji validitas ahli menggunakan eigenvalue. Apa itu eigenvalue? Eigenvalue itu saya menggunakan dua ya. Yang pertama, reliabilitas iterator Cohen-Kappa dan CVI eigenvalue. Apa itu reliabilitas iterator Cohen-Kappa? Reliabilitas iterator Cohen-Kappa merupakan reliabilitas yang dilihat dari tingkat kesepakatan atau agreement antara rater penilai. Iterator ini akan memberikan gambaran berupa skor tentang sejauh mana tingkat konsensus atau kesepakatan persetujuan yang diberikan oleh ahli. Lalu koefisien iterator yang digunakan adalah koefisien kesepakatan Cohen-Kappa. Cohen-Kappa merupakan ukuran reliabilitas yang menyatakan konsistensi pengukuran oleh dua orang peneliti atau rater, dan dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi dua alat pengukur. Lalu ada CVI eigenvalue. Apa itu? Content Validity Index atau CVI merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi validitas isi. Content Validity Index atau CVI merupakan salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam riset keperawatan. Teknik ini dikembangkan oleh Martuza, seorang spesialis pendidikan. CVI adalah salah satu formula yang paling sesuai untuk menggunakan dalam menguji validitas konten media pembelajaran interaktif berorientasi model kreatif problem solving, karena judge atau validator yang diberikan dalam pengujian validasi ini lebih dari satu orang terkait dengan evaluasi ahli media, ahli isi, dan ahli desain pembelajaran. Oke, udah paham ya apa itu eigenvalue dan CVI eigenvalue. Oke, ini penilaian yang mereka berikan terhadap soal yang saya buat. Ini ada analisis dari reliabilitas iterator Cohen-Kappa-nya. Jadi mereka sama-sama sepakat atau memiliki kesepakatan yang sangat kuat, yaitu satu, cycle agreement. Jadi mereka sama memiliki pemahaman yang sama terhadap dengan soal saya. Oke, lanjut kita masuk ke uji pengguna. Oke, di sini saya menggunakan atau memperdayakan 15 teman saya untuk saya bohongi untuk mengerjakan soal saya. Inilah nama-nama korban saya. Yang pertama saya tulis Agus Prasetyo, Ditya Raffi Amanta, Satria Adi Ramadan, Onang Raharjo, Kojo Baroman, Nasbi Wiloso, Dwi Haji Santoso, Muhammad Raihan Dian, Naila Fauzia Rahmasuci, Khairatun Nada Rabila, lalu ada Mia Hestia Heriana, Melia Greni, Zarah Anggi Pratiwi, Zainal Dwi Prabowo, Ayu Andira. Kebanyakan adalah adik kelas saya waktu SMA atau teman dari adik saya. Selanjutnya saya menganalisa dua orang teman saya yang berhasil saya bohongi kembali. Alhamdulillah teman saya ini mau mengerjakan langsung di depan saya sehingga saya bisa mendokumentasi. Ini teman saya yang bernama Aditya Raffi Amanta, dan juga namanya ini Baja Konang Raharjo. Ini mereka berdua itu sebenarnya nggak mau ngerjain tapi mau ngajak main saya, tapi kan saya minta tolong ke mereka, kalau mereka itu kalah mereka harus ngerjain soal saya, dan alhamdulillah saya menang, jadi mereka ngerjain soal saya, dan saya sudah minta izin untuk menampilkan wajah mereka juga menganalisis jawaban mereka. Oke, langsung saja kita lihat jawaban mereka. Teman-teman saya ini bisa dibilang cukup pintar ya, nilai mereka bisa dibilang di analisa saya ini cukup tinggi. Oke, sorry. Ini. Oke, ini ada Baja Konang Raharjo. Oke, nomor 1. Nomor 2.
nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Dan Baja Konang Raharjo ini satu-satunya pengguna soal saya yang memperoleh nilai 100. Jadi cuma dia yang benar semua. Lalu ada Aditya Rafli Amanta. Ini juga bagus, tapi ada kesalahan sedikit di nomor 3. Jadi nomor 3 itu dia ada yang di skip langkahnya, jadi saya kurangi nilainya. Yang lain sudah benar. Oke, lanjut untuk kita analisa di semua korbannya, di semua penggunanya. Ini ada, kita buka ke reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas itu tingkat kekonsistenan dari soal tersebut. Saya memperoleh angka 0,7. Sebelumnya saya menganalisa reliabilitas beserta analisis yang lain ini dengan menggunakan ANATES sesuai yang disarankan oleh Bapak Noval. Alhamdulillah saya memperoleh nilai 0,7, cukup tinggi nilainya karena yang paling tinggi itu 1. Lalu ada rata-ratanya itu 69,33, lalu ada simpangan bakunya 17,10, lalu korelasinya itu 0,54. Lalu untuk data bisa dilihat di layar. Oke, saya rasa cukup. Kembali lalu kita membuka kelompok unggul dan kelompok asor. Jadi kelompok unggul dan kelompok asor ini adalah kelompok orang-orang yang memiliki nilai tinggi dan kelompok orang-orang yang memiliki nilai 4 terendah. Itulah yang pertama ada Baja Konang Raharjo yang saya bilang tadi, dia memperoleh nilai 100. Lalu ada Zainal Dwi Prabowo yang memiliki nilai 95. Lalu Aditya Rafli Amanta yang bernilai 85. Lalu ada Zarah Anggi Pratiwi yang memiliki nilai 85. Saya lanjut. Kelompok asor adalah kelompok 4 yang memiliki nilai 4 terendah. Yang pertama ada Kodron, ada Nabila, lalu ada Mia Hesti Haryana, ada Kuko Jabal Rahman, dan Ahmad Raihan Dian Nugroho. Oke, kita kembali lalu kita masuk ke daya pembeda. Apa itu daya pembeda? Daya pembeda itu adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang kurang paham. Jadi ketika daya pembeda ini tinggi, maka kita sebagai pendidik dapat mengetahui apakah siswa itu paham atau tidak. Mungkin seperti itu, bisa juga tingkat ketelitian dari siswa tersebut. Oke, untuk soal pertama saya memiliki daya pembeda itu 31,25. Lalu yang kedua ada 56,25, lalu ada 31,25, nomor 4 ada 50, nomor 5 ada 30,5. Oke, lanjut. Lalu ada tingkat kesukaran. Ini tingkat kesulitan atau kerumitan dari soal tersebut. Dari ke-15 pengguna soal saya, bisa dikategorikan soal saya ini mudah menuju sedang ya. Soal 1 mudah, soal 2 sedang, soal 3 mudah, soal 4 sedang, soal 5 mudah. Ya rata-rata lah mudah sedang. Lalu ini ada korelasi skor butir dengan skor total. Korelasinya ada 0,519 di soal pertama, lalu tingkat signifikannya, lalu ada korelasi soal kedua ada 0,731, tingkat korelasinya sangat signifikan. Lalu soal ketiga oleh korelasi 0,704, tingkat signifikannya signifikan. Lalu soal nomor 4 ada korelasinya
tingkat signifikannya signifikan. Lalu nomor 5 korelasinya 0,634, lalu tingkat signifikannya signifikan. Oke, lanjut ke rekap analisis butir. Oke, ini kenapa ini harus dua? Oke, ini ada rekap analisis butir. Oke, ini sekaligus kesimpulannya ya. Jadi di soal pertama itu memiliki DMW 31, lalu kesukarannya itu mudah, lalu korelasi 619, terus signifikan korelasinya tidak ada. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, mungkin itu analisa soal yang bisa saya berikan. Jadi kesimpulannya 5 soal HOTS yang saya buat merupakan soal yang bisa dikategorikan mudah sampai ke sedang untuk jenjang SMP. Tetapi soal ini kan diujikan untuk anak SMA atau nggak sepantaran SMP lah pokoknya. Jadi belum tentu jika diujikan ke anak SMP itu anak SMP dapat mengerjakan. Oke, lalu tingkatan DMW-nya itu cukup tinggi tadi. Untuk per soalnya itu lebih dari 0,3, jadi cukup tinggi itu untuk DMW. Bisa membedakan antara siswa pandai dan siswa kurang paham. Lalu ada tadi reliabilitas, jadi tingkat konsistenan dari soal tersebut itu juga tinggi 0,7, sehingga soal tersebut bisa teruji konsistenannya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Saya berterima kasih kepada Bapak Noval dan juga teman-teman 15 teman saya tadi yang sudah bersedia saya bohongi saya kali supaya mengerjakan soal saya. Mohon maaf tadi belum ada dokumentasi untuk 13 orang lainnya, karena yang sempat saya foto cuma 2. Juga big thanks kepada Baja Konarharjo dan Aditya Rafli Amanta yang sudah bersedia saya foto dan saya analisa jawabannya di presentasi saya kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Bapak dan teman-teman dapat mengerti. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.